Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM C0D023025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pemotongan PPh pasal 24. Baiklah, di slide pertama ada pengertian atau definisi dari PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh. Besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang. Berikutnya ada subjek dan objek PPh pasal 24. Yang pertama itu ada subjeknya, yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang kedua yaitu objeknya, penghasilan yang berasal dari luar negeri. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya, yang kelima, ada pendapatan dari BUT, badan usaha tetap, di luar negeri lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu BUT, badan usaha tetap. Selanjutnya ada cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak ini yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dengan melampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Dan yang keempat yaitu penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Baiklah, kemudian ada perhitungan PPh pasal 24. Ini ada contoh soal di mana PT ABC pada 2024 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 30 miliar dan dari luar negeri sebesar 15 miliar dengan asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Dan penyelesaiannya yaitu total penghasilan yang tercatat yaitu sebesar 45 juta, di mana penghasilan dalam negeri sebesar 30 juta ditambah dengan penghasilan yang didapat dari luar negeri sebesar 15 juta. Didapatlah hasilnya 45 juta. Dan rumus untuk menghitung PPh terutangnya yaitu tarif PPh badan dikali dengan penghasilan neto dalam negeri, di mana tarif PPh badan saat ini berlaku sebesar 22%. Maka 22% dikalikan dengan 30 miliar. Didapatlah hasilnya yaitu 6,600 miliar. Kemudian menghitung atau rumus PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan lalu dikalikan dengan total PPh terutang, di mana penghasilan luar negerinya sebesar 15 miliar dibagi dengan total penghasilan yaitu 45 miliar dan dikalikan dengan total PPh terutang yaitu sebesar 6,600 miliar dan didapatlah hasilnya sebesar 2,200 miliar. Jadi PPh terutang yang telah dibayarkan PT ABC di luar negeri sebesar 2,200 miliar.
Selanjutnya ada penggabungan penghasilan. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau disebut dengan accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut dengan cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen itu dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Baiklah, di slide selanjutnya yaitu ada koreksi PPh pasal 24 di mana adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar. Maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Selanjutnya ada mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, PPh yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabung dengan penghasilan di luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh PKP, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh PKP dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah PKP. Yang keempat yaitu jika penghasilan luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima, PKP yang dikenakan PPh final pasal 24 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam adalah dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Dan yang terakhir yaitu jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka tidak akan dikenakan sanksi bunga jika lebih bayar dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan utang pajak lainnya. Baiklah, sekian penjelasan materi saya yang dapat saya jabarkan mengenai pemotongan PPh pasal 24. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.